Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Ferry Andrea Rizky. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait pembentukan konsonan. Kalian tahu nggak sih apa itu pembentukan konsonan? Nah, jadi disimak ya pembahasan dari saya, mungkin sedikit membantu terkait tentang pembentukan konsonan ini. Selamat menyaksikan ya teman-teman. Jadi konsonan itu adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan adanya hambatan total atau sebagian terhadap aliran udara pada alat ucap atau artikulator. Hambatan ini bisa disebabkan oleh lidah, bibir, gigi, langit-langit, atau glotis. Jadi pembentukan konsonan ini adalah proses produksi bunyi konsonan dalam bahasa lisan melalui interaksi organ-organ artikulasi di saluran vokal. Konsonan ini terbentuk saat aliran udara dari paru-paru mengalami hambatan atau penyempitan oleh bagian-bagian alat ucap seperti lidah, gigi, bibir, langit-langit, dan pita suara seperti yang sudah dibilang tadi ya. Nah, jadi yang berikutnya itu ada proses dasar pembentukan konsonan. Jadi, konsonan ini dihasilkan dalam 3 tahap utama. Yang pertama itu inisiasi. Jadi, inisiasi itu pengaliran udara. Jadi, dalam inisiasi itu, yang pertama itu udara dikeluarkan dari paru-paru melalui tenggorokan ke rongga mulut atau hidung. Yang kedua itu sebagian kecil bunyi menggunakan aliran udara masuk, contohnya dalam beberapa bahasa Afrika, tapi mayoritas bunyi bahasa termasuk bahasa Indonesia menggunakan aliran udara keluar atau agresif pulmonik. Yang kedua itu ada fonasi. Jadi fonasi ini penggetaran pita suara. Pita suara ini di laring bisa yang pertama itu bergetar menghasilkan bunyi konsonan bersuara seperti B, D, dan G. Yang kedua itu di dalam laring terdapat pita suara vokal, chord, atau 2 lipatan otot kecil yang bisa membuka dan menutup. Yang ketiga, pita suara menutup rapat dan udara dipaksa lewat, maka pita suara akan bergetar. Nah, yang berikutnya ada tempat artikulasi. Nah, tempat artikulasi ini tempat di mana aliran udara dihambat atau diubah oleh artikulator aktif. Misalnya lidah, bibir bawah, dan artikulator pasif, misalnya gigi atas, langit-langit. Nah, ini menentukan di mana bunyi konsonan terbentuk. Contoh tempat artikulasinya itu yang pertama itu bilabial. Jadi kedua bibir. Contohnya itu P, B, M. Yang kedua itu ada labiodental. Bibir bawah dan gigi atas. Contohnya itu F, V. Yang berikutnya ada alveolar. Jadi alveolar ini ujung lidah dan gusi. Contohnya T, D, S, N. Nah, yang berikutnya itu ada palatal. Jadi palatal ini lidah dan langit-langit keras. Contohnya N, J. Berikutnya ada juga velar. Velar ini bagian belakang lidah dan langit-langit lunak. Contohnya K, G, N. Yang terakhir ada glotal. Jadi di glotal ini aliran udara melalui glotis. Contohnya itu H. Yang berikutnya ada cara artikulasi. Jadi cara aliran udara dihambat atau dimodifikasi oleh organ bicara ini menunjukkan bagaimana bunyi itu dihasilkan. Nah, ada juga jenis-jenis cara artikulasi. Yang pertama itu plosive atau yang disebut juga dengan letupan.
Jadi aliran udara dihentikan sejenak lalu dilepaskan tiba-tiba. Contohnya itu P, T, K. Yang kedua ada nasal. Jadi nasal ini udara keluar melalui hidung. Contohnya M, N, N. Yang berikutnya ada frikatif. Jadi frikatif ini udara dipersempit sehingga menghasilkan gesekan. Contohnya F, S, H. Yang berikut ada afrikatif. Jadi afrikatif ini gabungan plosif dan frikatif. Contohnya itu T seperti C dalam cinta. Yang berikutnya ada aproksiman. Jadi aproksiman ini artikulator mendekat tetapi tidak menciptakan gesekan. Contohnya itu J, W. Yang terakhir ada lateral. Jadi lateral ini udara mengalir di sisi lidah. Contohnya L, E, I. Yang berikutnya kita akan masuk ke pembahasan Kebervoisan atau voicing. Jadi Kebervoisan ini mengacu pada apakah pita suara bergetar saat bunyi dihasilkan. Yang pertama itu voiced atau bersuara. Jadi pita suara bergetar saat menghasilkan bunyi. Contohnya itu B, D, G, V, Z. Yang kedua ada voiceless, tak bersuara. Jadi voiceless ini pita suara tidak bergetar. Contohnya itu P, T, K, F, S. Oke, jadi yang selanjutnya juga ada proses pembentukan konsonan secara fisiologis. Jadi ada 4 ya proses pembentukan konsonan secara fisiologis. Yang pertama itu ada udara dari paru-paru mengalir naik melalui trakea menuju rongga halus suara atau larynx. Yang kedua, di larynx pita suara bisa bergetar atau tadi yang disebut voiced ya, atau tidak voiceless. Yang ketiga, udara kemudian diarahkan dan dimodifikasi di rongga mulut atau hidung oleh organ artikulatoris. Contohnya itu lidah, bibir langit-langit dan lain-lain. Yang terakhir, hasil adalah berbagai jenis bunyi konsonan tergantung pada posisi dan cara artikulasi. Contohnya bunyi D. Jadi bunyi D ini tempat artikulasinya alveolar. Cara artikulasinya plosif, voicingnya bersuara. Nah, sampai situ ya pembahasannya teman-teman. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pembentukan konsonan ini merupakan proses artikulasi bunyi yang terjadi ketika aliran udara dari paru-paru dihambat atau dimodifikasi oleh organ-organ bicara seperti lidah, bibir, gigi, dan langit-langit. Nah, proses ini melibatkan 3 aspek utama, yaitu tempat artikulasi dan cara artikulasi dan kebervoisan seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Tempat artikulasi menunjukkan lokasi terjadinya hambatan udara seperti bilabial atau 2 bibir, alveolar gusi atau velar, langit-langit lunak. Cara artikulasi menjelaskan bagaimana hambatan itu terjadi. Misalnya plosif atau yang disebut juga dengan letupan, frikatif, gesekan, atau nasal melalui hidung. Nah, sementara itu kebervoisan menunjukkan apakah pita suara bergetar, voiced, atau tidak, voiceless, saat bunyi dihasilkan. Nah, kombinasi dari 3 aspek ini menentukan jenis konsonan yang dihasilkan. Pemahaman tentang pembentukan konsonan sangat penting dalam kajian fonetik dan linguistik karena membantu dalam menggali, mengklasifikasikan, dan mengucapkan bunyi bahasa secara tepat.
Baik teman-teman, sampai di situ dulu pembahasan pembentukan konsonan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga membantu bagi yang tidak memahami. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.